Kakak Rete di Satu Untung di Ujung Banten. Selamat sumping di fanpage kita di 937 Spasi Karang atau Spasi Radio. Kita akan mencoba mengekspos hal-hal yang unik di Poekiwari, di ngulik ngobrolkan urusan publik. Dan kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak TB Udi Juhdi SE, periode 2019-2024. Bapak sayap kiri, saya sayap kanan. Oke. Dia back. Saya lapar ya. Penyerang. Nah, ini tamu spesial kita di pagi hari ini telah datang, Assalamualaikum. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak TB Udi Juhdi SE. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Itu bukan Ini ya. versi online ya, ini versi online, tapi versi mengudaranya kita nanti 3-45 menit lagi untuk mengudara. Boleh dipakai Pak? Siap. Ulah grogi Pak, ini mah bukan BAP. Oke. Kata radio yang saya jaga di Karate di Satu Untung di Ujung Banten. Kita masih di ngulik ngobrolkan urusan publik, dan seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan kedatangan tamu spesial di kesempatan pagi hari ini. Telah hadir bersama kami Bapak TB Udi Juhdi SE yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Gerindra, dari Partai Gerindra begitu. Ini periode 2019-2024. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak TB Udi Juhdi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bapak, sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya sangat senang sekali Bapak Ketua DPRD bisa mampir, bisa sowan, dan ini adalah kesempatan yang langka begitu. Dan saya juga merasa senang sekali ya Betul. bisa kumpul bersama-sama di Radio Krakatau RCTI. Baik. Terakhir ke Radio Krakatau tahun berapa Pak? Kalau lewat sering sih. Lewat, Kadang-kadang nyuci mobil di depan Radio Krakatau ya. Benar teuru di Bapak ya. Tekaurnya agenda Pak lomba. Berbagi waktu ya. Karena yang biasanya kita hanya melayani keluarga dan karyawan, dan sekarang saya melayani publik di Kabupaten Pandeglang. Seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang dilayani ya. Umat bager-bagerna begitu. Ngelayanan saya mah kakak bisa keluarin. Baik Pak Ketua. Dengan banyaknya agenda begitu di beberapa hari kemarin, para kakak teteh juga pengen tahu begitu agenda ketua kemana saja, ngapain saja begitu, boleh digamblangkan. Yang tentunya agenda saya terutama ya, ini sangat padat sekali kaitan dengan satu sisi kita selaku Ketua DPRD ada agenda-agenda dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Betul. Selain itu juga secara kelembagaan kita di DPRD sendiri banyak pembahasan-pembahasan termasuk APBD, Betul. terus RPJMD, dan paripurna-paripurna yang lain. Dan sekarang DPRD sedang melaksanakan kegiatan Perda Inisiatif DPRD, yaitu melalui Bapemperda ya. Oke, kaitan apa tuh untuk Perda yang itu? Kemarin kan Perda APBD perubahan 2021, dan sekarang inisiatif DPRD. Inisiatif DPRD itu tentu kaitan dengan perubahan bentuk hukum atas perusahaan daerah, kesejahteraan sosial juga. Baik, ini sudah merambah karena nungarana APBD ya Kak Teh ya, karena anggaran-anggaran, karena memang DPRD ini membahas kaitan dengan anggaran. Terlebih lagi tiap mau akhir tahun ada perubahan, kemudian ke zaman Covid ke kamari mau aya refocusing dan lain sebagainya. Eta kumaha perasaan apa pasca ke refocusing? Nah, itu yang berat sekali bagi kami ya. Artinya apa yang sudah direncanakan kaitan dengan pembangunan terutama ya. Nah, itu karena yang mengharuskan kita melakukan refocusing. Betul. Nah, itu apa yang sudah direncanakan sehingga terhambat, termasuk pembangunan jalan. Yang mana, ini cerita sedikit ya. Boleh, nggak apa-apa. Masyarakat juga perlu tahu ini kan. Salah satu contoh kegiatan pembangunan jalan di 2020, saya kan sudah menyampaikan terhadap masyarakat bahwa ruas-ruas tersebut akan terbangun. Karena kami sudah membuat perencanaan dan itu harus dibangun. Ternyata ada PMK yang harus merefocusing bagi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus. Betul. Yang belum terkontrak, itu harus dibatalkan. Sementara masyarakat tahunya Dewan cuma ngomong doang, janji tidak dibangun. Dan ini kabel belok ya. Kabel belok ternyata. Kabel belok Dewan, karena geus ngomong gitu kan, terlanjur ngomong, ada geus mah ngabohongan cenah gitu. Memang ada seperti itu. Ini adalah merupakan
musibah kita bersama ya, tentunya bukan hanya Indonesia tapi musibah global, dunia ya, dengan adanya pandemi Covid ya. Betul. Sehingga itu dengan secara terpaksa untuk diwatalkan 2020 dan 2021. Nah, yang 2020 termasuk bantuan keuangan provinsi sama sekali tidak bisa digelontorkan oleh provinsi ke Kabupaten Pandeglang saat di 2020, termasuk luas bawah pagelaran. Saya menjanjikan terhadap masyarakat sesuai apa yang saya usulkan, aspirasi masyarakat terhadap eksekutif ya. Dan itu dari 2020 sehingga hanya bisa terrealisasi saat ini. Oke, baik. Ada disangka bahwa anggota dewan ngan ukur ngomong doang, Pak Ketua ngan ukur ngomong doang sana omdo. Bahkan juga harita para masyarakat Pagelaran sowan ke gedung DPRD. Betul ya? Itu Betul. menagih karena memang tadi. Nah, itu sebenarnya ketidaksabaran teman-teman. Sebenarnya saat mereka sowan atau audiensi ke DPRD itu sudah muncul di sirup, bahkan proses lelang sedang berjalan. Gitu. Dan harapan mereka dari sisa ruas jalan yang belum terbangun kurang lebih 2 kilo, mereka itu menginginkan tahun ini terbangun semua. Namun membuat perencanaan kan tidak semudah itu. Kita juga disesuaikan dengan fiskal yang ada, dengan anggaran yang ada, seperti itu. Dan proses pengajuan itu ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, diantaranya harus berdasarkan musrembang kecamatan, seperti itu. Bahkan terhadap proyeksi pembangunan Bama Pagelaran juga Bapak Ketua langsung nangkringan menyaksikan di proses pembangunan, betul Pak? Betul. Dari awal perencanaan sampai terakhir MC0 ya, saya hadir langsung. Baik. Bisi can wau karena Bapak Ketua DPRD aslinya di Pagelaran, Rok. Di Pagelaran ya. Kampung apa Pak? Kampung Pasar Pagelaran. Kampung Pasar Pagelaran. Kecamatan Pagelaran. Asli di Pagelaran. Jadi tahu banget seluk-beluk wilayah ruas jalan dari MC0 ke klimaksnya ya. Yeah. Bahkan juga ada pembangunan proyeksi untuk continue ya, untuk planning di tahun ini kah atau memang seperti apa tahapannya yang sudah dilalui? Nah, untuk kita bicara Pagelaran dulu ya, walaupun saya ini Ketua DPRD yang berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat se-Kabupaten Pandeglang. Namun karena saya berasal dari Dapil 5, nah ini apa yang punya kewajiban khusus ya dari dapil-dapil yang lainnya, karena apa? Saya dipilih oleh Dapil 5 tentunya. Minimal harus tahu dulu apa yang harus saya lakukan di Dapil 5 gitu. Melihat Dapil 5 itu banyak sekali ya ruas-ruas jalan yang memang perlu perhatian khusus. Bukan hanya lain perhatian dia Pak TB. Saya nggak melindung ke Pagelaran, Masya Allah. Nyari malaikat. Uang Kapil Patia yang disuarakan di media sosial, saya melihat oleh Lurah Kusen tuh yang teriak-teriak aja ketika saya mempost kegiatan yang ada di Pagelaran. Itu kadang-kadang mereka merasa terdiskriminasi rupanya ya, karena merasa dianaktirikan Pagelaran deui cenah. Ari kubang kami ngirahan seperti itu. Benar. Padahal orang memang ngukur-ngukur mana yang paling prioritas begitu ya. Nah, ini juga perlu publik ketahui, terutama warga masyarakat yang berada di Dapil 5. Nah, untuk Kecamatan Pagelaran saja dari Montor Pagelaran kan sumber anggarannya dari dana alokasi khusus itu 6,5 miliar. Terus Pagelaran Pasir Kadu nyata Pasir Kadu Tanjung Lesung tembus perdana Perdana Panimbang ya. Nah, itu 3 miliar ya. Dan sekarang Bama Pagelaran 3,5 miliar. Coba menghitungkan seberapa? 6,5 tambah 3 jadi 9,5 9 lebih. Jadi 12 miliar untuk Pagelaran. Baik. Sepertinya riak-riak itu tidak, saya harap ini hal yang harus disyukuri lah. Tidak harus berbondong-bondong melakukan aksi dan lain-lain, karena kami pun tidak tutup mata, kami pun tetap berjuang gitu kan. Dan juga terbuka untuk masyarakat. Iya. Oke. Lantas juga Pak, ruas jalan yang nanti akan dibangun ini dalam bentuk hot nikah atau memang cor nurutkan continue dari yang udah? Untuk Bama Pagelaran kita betonisasi, cor supaya kuat sebenarnya. Benar. Memang di wilayah Pagelaran karena memang kondisi tanahnya kan labil, pasir ya Pak ya. Memang yang paling cocok adalah cor, sementara uangnya ataupun danana itu nyampe gitu kan. Itu lamun sakira ditargetkan per tahun sakitu meter sekira ada anggus kemudian Pak. Insya Allah beres. Iya, pandangan awam paling gitu Pak. Karena begini, dengan 3,5 miliar ini kurang lebih 1,1 kilo ya untuk lebar 5 meter ya. Dan mudah-mudahan tahun depan
bisa ditindaklanjuti lagi kekurangannya itu untuk motor pagelaran kurang lebih 900 meteran. Namun saya melihat di sini musrembangnya apakah dimasukkan oleh kawan-kawan di desa dan kecamatan atau tidak untuk dimasukkan ke musrembang, karena harus ada perencanaan melalui musrembang. Baik. Nah ini juga ya warga-warga lain juga mengasumsikan bahwa adik kami iraha kayak orang Cimoyang, saya bilang sering di medsos kali kan, urusan didinya baik gimana, padahal kan semuanya itu bisa dirasakan ketika ruas utama sudah dibangun. Warga manapun termasuk Patia, Cimoyang yang mau ke Labuan kan lewat Bawang Pagelaran. Pasti. Saya berharap bersabarlah semuanya, dan 2022 insya Allah akan saya tindak lanjuti, akan tetap saya kawal untuk ruas Suryanen Cimoyang, Kubang Tampil Patia. Nah ini kenapa saya sebutkan ruas-ruas tersebut, karena itu akses vital ya, akses vital bagi masyarakat yang berada di Dapil 5. Setelah diomongin sama ruas-ruas jalan-jalan kecil gitu ya, karena apa? Ketika untuk gang dan segala jalan-jalan gang di semua desa itu kan bisa di-cover oleh dana desa, dan program kerja bupati dengan visi misinya yang sekarang ini itu ada program Jaka Mantul, Jalan Kabupaten Mantap Betul, dan saya sangat setuju itu, dan saya akan mendukung, sangat mendukung program itu. Makanya kita di APBD 2022 kita prioritaskan untuk program Jaka Mantul. Kami sudah merencanakan anggaran buat Jaka Mantul itu 250 miliar supaya hal berubah ya masyarakat. Kenapa? Yang jadi isu pabrik yang kencang saat itu adalah masih tertinggalnya infrastruktur kita. Ini juga obrolan orang langsung karena jos karena infrastruktur, karena memang hasil dari bagian reses yang dilakukan Bapak Muren ya? Iya betul. Beberapa wilayah mana saja yang sudah disambangi reses kemarin Pak? Semua kecamatan kami selalu menyambangi. Dan kami aspirasi yang disampaikan saat reses itu lebih banyak daripada porsi kami yang didapatkan di DPRD. Artinya yang diusulkan 10, yang realisasi paling 1, karena kan juga dibatasi dengan anggaran pokok-pokok pikiran DPRD. Betul. Baik. Dan menuju ke akhir tahun sekarang ini kesibukannya paling dengan menyelesaikan program ya begitu Pak? Menyelesaikan program yang sudah berjalan kah atau seperti apa? Iya. Di akhir tahun ini apa saja yang dilaksanakan untuk penyelesaian? Di bidang apa dulu? Dari bidang penyelesaian infrastruktur kah atau mungkin beberapa bidang yang lain? Nah, menjelang akhir tahun ini kan kita juga selain melakukan fungsi kita tiga foksi tersebut ya, budgeting, controlling, dan legislasi. Tentunya kita di legislasi juga, terus di budgeting juga kita akan menyelesaikan pembahasan buat APBD 2022. Dan fungsi kontrol kami ya inilah, kami turun ke masyarakat adalah melihat sejauh mana program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah, dan itu kami punya hak untuk melakukan fungsi, kami punya fungsi kontrol. Dan kami mengajak terhadap seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mendukung program pemerintah, juga untuk sama-sama punya hak untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Baik. Dan yang sekarang tengah dilakukan sebelum menuju ke perencanaan 2022 Pak ya, kita kemarin refocusing, tapi 2022 nggak bakal ada refocusing lagi Pak? Nah ini itu kan kebijakan pusat. Nurutkan berarti ya? Tidak bisa menolak kita. Tapi bating-bating Pak. Jangankan itu. Ayo refocusing. Persoalan pilkades saja, ya. Karena pilkades ya. Pilkades saja, kita tidak bisa bertolak belakang dengan kebijakan yang lebih tinggi atau instruksi Mendagri pun kita tidak bisa bertolak belakang. Makanya walaupun halal diubah ya cekasnya calon lurang ya, ya kos tinggi gitu nya daun cau ngabundulan meureun mau bacakan monje habis Pak, monje habis kan gitu nya. Namun kami juga tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dari pusat, dan sekarang alhamdulillah walaupun kita kembali ke PPKM level 3, namun pilkades bisa dilangsungkan sesuai tahapan yang sudah direncanakan. Baik. Dan meskipun orang masih kena beradaptasi di situasi yang wabah Pak, pilkades juga masih kita lakukan prokes. Kemudian vaksinasi juga terus digencarkan karena target Pemda juga targetannya adalah sekian persen untuk bisa meningkatkan, mencapai herd immunity gitu. Bagaimana kontrol dari
legislatif. Nah, bukan hanya sebatas kontrol saja. Ya. Ini kembali terhadap person ya. Person kami pun dari salah satu partai, saya Partai Gerindra, sudah beberapa kali dan saya di dapil saya saja sudah melaksanakan kegiatan membantu program pemerintah tentunya ya, melaksanakan percepatan vaksinasi, yaitu di Desa Surakarta, Kecamatan Pagelaran, yang mana kami dari Partai Gerindra sudah melaksanakan di 3 dapil, yaitu dapil 1, dapil 2, dan dapil 5. Yang tentunya dapil 5 saya langsung yang menjadi koordinator di dapil 5 dari fraksi Gerindra. Kami melaksanakan kegiatan dan alhamdulillah ternyata masyarakat itu ketika kita hadir untuk mengajak, bukan hanya melakukan edukasi ya, betul, mengajak untuk bersama-sama melakukan percepatan vaksinasi. Mereka ternyata antusias, kamu lamun bari jeung beres vaksin diberi sembako kurang maksudnya. Saya target saya 200 sasaran, 200 orang. Yang hadir 300 sasaran. 300. Sehingga dengan keterbatasannya tenaga kesehatan, keterbatasannya persiapan vaksin juga, yang 100 kan tidak terakomodir gitu ya. Betul. Tapi ada syaratnya. Tapi Jakwari mah Pak, masyarakat meskipun tanpa iming-iming sembako ataupun apapun itu, Jakwari mah welcome to legowo pada hari yang divaksin banyak. Alhamdulillah itu kan sudah melihat antusiasme ya. Terus ada kebutuhan juga sebetulnya ketika mereka mau berangkat kemana kan itu kadang-kadang menjadikan salah satu syarat, terutama ibu-ibu yang mau ke mall kan dia. Nah, itu mungkin salah satu. Kalau dari vaksin di luar. Dan mudah-mudahan selama ini mereka murni atas kesadaran dirinya bahwa ingin sehat, ingin herd immunity tadi. Baik. Kita ke persiapan menuju 2022 Pak, seperti apa langkah-langkah ataupun juga menyerap aspirasi masyarakat hasil dari reses, kemudian kerangka segala ini itunya di APBD segala ini itu di 2022. Nah, persiapan di 2022 yang mana ada kaitannya dengan hasil reses itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan tentu kami juga akan mendorong menindaklanjuti ya, aspirasi yang telah disampaikan melalui kami, dan ini terutama mayoritas lah aspirasi yang disampaikan itu percepatan peningkatan jalan infrastruktur. Masih menuju Jaka Mantul ya. Nah, ini kami juga akan kolaborasikan dengan program Jaka Mantul yang tentunya aspirasi yang disampaikan tersebut, apalagi yang berkaitan dengan usulan-usulan jalan K1, artinya ruas jalan kabupaten. Itu yang dan masyarakat juga masih pahil itu Pak Ketua, antara wewenang Pemda, wewenang provinsi, wewenang pusat gitu kan. Bahkan jalan desa BG urang manyahon cenah. Kami boga lurah, kami boga camat, kami boga bupati, kami boga dewan, tapi kunaon jalan rome keneh. Nah, komentarnya Pak. Nah, ini kita bisa melihat lah yang memang masih banyak yang perlu dibenahi, perlu ditindaklanjuti adalah jalan K1 tadi, jalan ruas jalan kabupaten. Makanya program kerja bupati itu percepatan infrastruktur di ruas jalan K1, dan masyarakat sendiri sama-sama kita lakukan edukasi lah, kepala desa melakukan edukasi bahwa iya mah jalan gang ya, urusan kami urusan desa gitu kan. Namun kita sudah bisa melihat sekarang kalau urusan jalan lingkungan, saya rasa semua desa udah hampir merata 80%. Betul. Apalagi ada dana desa yang akan datang, itu selesai lah kalau untuk jalan lingkungan sebetulnya. Bupati bicara skup se-Kabupaten Pandeglang itu tetap mengedepankan ruas jalan K1 karena apa? Beliau juga di sisi politis ya ingin memberikan jawaban terhadap masyarakat bahwa kami sudah melakukan pembangunan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, terutama untuk ruas-ruas K1 yang ada pemerataan lah. Baik. Dan melihat daripada peluang yang sangat keren sekali untuk Pandeglang nih Pak, karena memang dari pemerintahan pusat sudah mendorong di pembangunan kita kaitan dengan pembangunan jalan tol, kemudian KEK, kemudian juga wilayah Pagelaran ini akan jadi pintu gerbang tol begitu ya? Iya. Bagaimana persiapan legislator dalam hal ini? Itu kan program strategis nasional dengan adanya jalan tol untuk salah satu faktor penunjang kawasan ekonomi khusus ya. Nah, ini kita juga tentu mengajak kepada masyarakat untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni, mengingat Kabupaten Pandeglang sudah ada revisi RT/RW yaitu yang mana 5 kecamatan dijadikan kawasan industri termasuk Pagelaran dan Sukaresmi. Nah, itu kita jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri ya. Nah, untuk kaitan dengan
persoalan exit tol yang disampaikan Kak Soeb tadi, memang saya sudah mengusulkan bahwa untuk exit tol Pagelaran itu harus ada. Karena apa? Ketika adanya tol di Patia tanpa adanya exit tol ke Pagelaran, mungkin kita akan menjadi penonton saja yang akan mendapatkan kebisingan, tapi manfaat positifnya Pagelaran tetap sepi gitu Kak Soeb. Maka kalau ada exit, ya, insya Allah Pagelaran bisa hidup, bisa peningkatan ekonomi, terus bisa memperdaya UMKM juga, ya seperti itu. Baik, pemberdayaan yang memang dilakukan dari sisi UMKM kecil gitu di wilayah-wilayah di kecamatan penyangga begitu ya. Lantas juga di beberapa wilayah yang lain Pak ikut juga disertakan kan, meskipun tidak masuk ke wilayah